Hum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bertemu lagi dengan saya, Bu Rina, tentunya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Yuk kita cek semangat bahasanya. Bahasa Indonesia beraksi wujudkan generasi muslim cerdas menginspirasi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, hari ini siapa yang dibawakan bekal makanan kesukaannya oleh bunda tercinta? Wah, hampir semua ya bunda-bundanya di rumah memasak untuk anak-anaknya ya. Baik, kalau Patur dimasakkan bunda apa? Ayam goreng. Kalau Angga dimasakkan apa? Ikan. Berarti dia suka ayam goreng dan suka ikan. Baik, bunda kita sudah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita juga harus memberikan yang terbaik untuk keluarga kita ya. Nah, hakikat hidup ya itu adalah bekerja. Sama halnya apa yang dilakukan oleh bunda kita di rumah. Tadi bunda kita memasak, ya kan? Memasak makanan terbaik untuk keluarga. Nah, dapat dikatakan bahwa salah satu ciri manusia hidup itu adalah bekerja. Oleh karena itu, bekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia ya, baik secara fisik maupun secara psikis ya. Selain itu, bekerja juga merupakan salah satu pondasi hidup manusia. Kenapa? Karena dengan bekerja manusia bisa memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ada tidak yang tidak bekerja bisa membiayai hidupnya? Tidak ada ya, berarti seseorang harus bekerja untuk bisa membiayai hidup sehari-hari. Nah, jadi setiap orang juga memiliki impian masing-masing ya, terkhusus mengenai pekerjaan yang diidamkan ya. Nah, kalian kan udah kelas 12 nih. Kemudian setelah ini akan melanjutkan universitas ya, yang memang benar-benar diinginkan ya. Kemudian setelah itu, setelah lulus kuliah mau apa? Mau bekerja ya. Bekerja di mana? Di perusahaan. Coba sebutkan. Saya insya Allah mau kerja di lembaga hukum Islamic Firm yang ada di Jakarta Selatan, Bu. Saya mau jadi pengacara. Ada yang mau jadi pengacara. Nah, Patur mau jadi apa? Saya insya Allah mau menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Merdeka Premier. Oh, mau jadi dokter spesialis penyakit dalam. Baik. Jadi semua cita-cita anak-anak ibu doakan akan terwujud ya. Amin. Nah, sebelumnya untuk dapat menjadi pegawai di suatu perusahaan ada tahap-tahap yang harus dipenuhi ya. Tahap yang terpenting adalah membuat surat lamaran pekerjaan ya. Semakin baik surat lamaran pekerjaannya, maka makin terbuka kesempatan kita untuk diterima di perusahaan yang kita inginkan. Nah, lalu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Maka hari ini kita akan telusuri lebih jauh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, ya, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan
sehingga mampu menerapkan dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada nggak sih manfaat kita mempelajari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada, ya apa? Diharapkan kita terbiasa ya untuk menulis surat lamaran pekerjaan dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Jadi menulis surat lamaran pekerjaan ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan menulis surat lamaran pekerjaan, maka membuka kesempatan bagi kita untuk bisa diterima atau bekerja ya di tempat yang kita inginkan. Baik. Nah, silakan simak video pembelajaran kita pada hari ini. Pernah melihat iklan lowongan pekerjaan di surat kabar kan? Ya, kalau kita menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Halo adik-adik, ketemu dengan saya, Maria, tutor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik-baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Ada 7 unsur yang perlu ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan dan nama jelas kita. Oke. Teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur surat ini. Pada bagian yang pertama, yaitu tanggal surat, seperti bagan yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan EYD, ya. Kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat, bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Ya, sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa kalau di bagian hal atau perihal ini haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskan setiap kata dengan huruf kapital. Menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Oke. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada 2 hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika teman-teman mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap, di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Ya, ingat penulisannya salam pembuka
biasanya kita menuliskannya ya seperti ini. Ya, D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Ya. Selanjutnya untuk yang bagian kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka. Yang kedua, isi surat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada bagian isi surat ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan, ya. Untuk bagian pembuka itu haruslah tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapat informasi perihal surat lamaran tersebut, ya. Perihal lamaran pekerjaan tersebut maksud saya. Ya, jadi pada bagian pembuka kita harus tuliskan dari mana kita mendapatkan informasinya. Ya, kemudian posisi apa yang kita lamar. Posisi apa yang kita lamar. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Sudah paham? Ya. Di bagian yang kedua, di dalam isi surat, ya, ini kita akan menuliskan ya hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama berapa lama, itu perusahaan perlu mengetahuinya. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa surat lamaran pekerjaan adalah materi yang akan keluar pada ujian nasional. Ya, jadi untuk isi surat biasanya dicantumkan semacam biodata pribadi secara singkat, nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat adik-adik. Oke? Ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya ya. Oke, untuk bagian yang ketiga yaitu penutup, di sana dicantumkan ya, biasanya tertulis ya seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya harus tepat. Kita awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat. Kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan, Bapak atau Ibu kita harus tulis dengan kapital. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasihnya ya secara tidak berlebihan. Ya, yang salah biasanya menghaturkan terima kasih itu menggunakan bahasa daerah ya. Ucapkan terima kasih banyak itu tidak diperkenankan pada sebuah surat penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi kita gunakan saja bahasa Indonesia yang baik, yang tidak berlebihan. Oke, adik-adik paham? Ya. Kita lanjutkan. Kemudian pada bagian yang keenam itu berisi salam penutup. Nah, salam penutup ini ya biasanya kita menuliskan hormat saya. Sama seperti penulisan pada bagian yang keempat, ya, dua kata tersebut, kata yang pertama diawali dengan huruf kapital, kata yang kedua huruf kecil, lalu diikuti tanda koma. Ya. Kemudian di bagian yang terakhir, kita bubuhkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama kita secara lengkap. Oke, adik-adik paham? Ya, sebagai kesimpulan kakak akan kembali mengingatkan bahwa unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 7 unsur. Yang pertama, tanggal surat, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. 4,
salam pembuka. 5. Isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap kalian. Sudah paham? Mari silakan mencoba membuat sendiri surat lamaran pekerjaanmu. Sampai jumpa. Ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Coba saya tanya lagi. Coba Liji, sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama apa saja? Jadi itu sistematika yang pertama itu ada tanggal pembukaan surat menulis. Sekaligus kapan di mana dia membuat surat itu. Baik, tata cara penulisannya? Itu tata caranya itu yang pertama ada katanya dulu, ini itu diawali dengan huruf kapital, kemudian dilanjut dengan tanggalnya, terus yang di bagian bulan itu di huruf kapital juga. Iya, terus diakhiri dengan tanda titik apa tidak? Diakhiri dengan tanda titik apa tidak? Enggak. Tidak ya. Jadi untuk penulisan tempat dan tanggal surat ya dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma, kemudian penulisan tanggal menggunakan angka, penulisan bulan diawali dengan huruf kapital, dan penulisan tahun dengan angka tidak diakhiri dengan tanda titik. Baik, coba Ayunda. Yang kedua ada hal atau lampiran. Baik, untuk penulisan hal dan lampiran seperti apa? Coba, silahkan. Penulisan untuk lampiran dan hal. Penulisan lampiran itu adalah sebanyak berapa lampirannya yang diserahkan untuk surat lamaran pekerjaan. Kemudian halnya atau perihal judul surat lamaran pekerjaan. Jadi hal titik 2 lamaran pekerjaan, H-nya huruf kapital, L-nya huruf kapital. Untuk kata pekerjaan, P-nya huruf kecil. Baik ya, terima kasih Azura. Kemudian struktur yang ketiga. Baik, urutan yang ketiga dari sistematika lamaran pekerjaan ialah itu ada alamat surat Bu. Yaitu untuk penjelasan dari alamat surat itu kata jalannya kalau bisa jangan disingkat, dijelaskan jalan gitu, dijabarkan. Itu pakai huruf kapital. Terus kemudian untuk penulisan alamatnya yang terhormat bagaimana tata caranya? Oh, yang terhormat itu Boleh disingkat. jangan pakai kepada yang terhormat, langsung yang terhormat aja. Iya, jadi untuk penulisan yang terhormat boleh disingkat ya, tapi menggunakan 3 kata, YTH, kemudian titik, ditujukan kepada siapa suratnya. Ya, baik. Selanjutnya, silakan Paras. Struktur berikutnya. Untuk surat lamaran yang berikutnya ada salam pembuka. Biasanya salam pembuka itu ditulis dengan hormat. Cara penulisannya dengan itu diawali huruf kapital, hormat itu diawali huruf kecil dan diikuti tanda koma. Ya, baik, terima kasih ya. Isi surat, silakan. Isi surat itu terbagi atas 3, ada pembuka, kemudian isi surat, lalu penutup. Pembuka ini biasanya isinya itu adalah dari mana kita mendapat lowongan tersebut dan posisi apa yang kita lamar. Kemudian harus ada pernyataan bahwa kita melamar posisi tersebut. Kemudian ada isi yang berisi identitas, yaitu nama, tempat tanggal lahir, alamat, lalu pendidikan terakhir, dan yang terakhir ada penutup dan biasanya berisi harapan dan ucapan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Nurul, silakan. Setelah isi tadi, yang bagian akhir adalah? Ada penutup. Iya, penutup surat. Penutup ada bacaan hormat saya dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama lengkap. Ya, jadi bagian penutup biasanya menggunakan kata hormat saya, diawali huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma, kemudian dibubuhkan tanda tangan dan nama terang beserta gelarnya. Baik, terima kasih untuk kita semua. Baik ya, tadi sudah kita cermati bersama-sama dan teman-teman juga sudah menjawab dengan benar ya untuk sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Tadi ada tanggal dan tempat penulisan surat,
ada lampiran hal atau perihal, kemudian ada alamat surat, ya, kemudian ada salam pembuka, ada isi surat, kemudian ada salam penutup, tanda tangan dan penulis suratnya, ya. Baik. Nah, ada pertanyaan tidak mengenai sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap mengerti dan kita akan lanjutkan untuk pembagian kelompok. Ya, jadi nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok dengan cara menghitung 1 sampai dengan 4. Ya, setelah selesai nanti silahkan mengambil posisi tempatnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan mulai berhitung dari RPK. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ya, baik, silahkan ke posisi kelompoknya masing-masing. Baik, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok silahkan dibaca terlebih dahulu materi dan penjelasannya, ya. Kemudian di dalam LKPD nanti masing-masing kelompok itu akan mengidentifikasi isi dan sistematika beberapa jenis surat. Jadi setiap kelompok itu mengidentifikasi jenis surat yang berbeda, ya. Silahkan dulu dibaca dan dicermati. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kelompok berapa tadi? 4 ya? Ya, kelompok 4 berarti sini ya. Kelompok 3 sama-sama. Kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, masing-masing silahkan dicermati dulu. Kelompok 1 silahkan perhatikan, buka LKPD-nya. Jenis surat apa yang akan diidentifikasi? Silakan diperhatikan dulu jenis surat yang akan diidentifikasi. Sudah? Dibuka halaman 7 apa ya? Sudah kelompok 4? Sudah dilihat? Ya. Pertama dulu kelompok 1 kamu akan mengidentifikasi jenis surat apa? Surat lamaran model terpisah. Surat lamaran model terpisah. Kelompok 2 surat lamaran jenis model gabungan. Kelompok 3 Surat pekerjaan berdasarkan iklan. berdasarkan iklan. Kelompok 4 surat lamaran berdasarkan keinginan pribadi, ya. Ya, baik, ada 4 jenis surat yang berbeda. Nah, masing-masing silahkan perhatikan kembali. Apa tugas kalian tadi? Mengidentifikasi ya, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, ya. Di sana ada pertanyaan, perhatikan kembali surat tersebut, ya. Setelah diperhatikan, kemudian nanti silahkan dijawab soal-soal yang ada di LKPD. Yang pertama, apa nama lowongan yang dilamar, kemudian informasi tentang pekerjaannya diperoleh dari mana, kemudian apakah alinea pembuka suratnya sudah benar, apakah informasi mengenai pelamar sudah lengkap dan jelas. Kemudian secara berkelompok silahkan identifikasi isi dan sistematika masing-masing surat, ya. Silakan. Boleh langsung dikerjakan, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan dilihat gitu kan. Di sini tuh ada isi data di bagian apa yang bagian isi
isinya gitu, Bu. Identitas si pelamar. Iya, identitas pelamarnya nggak ada. Itu di bagian mananya ya, Bu? Coba diperhatikan kembali surat lamarannya model yang bagaimana? Sudah dibaca? Udah, Bu. Ini model terpisah. Nah, kalau model terpisah berarti aturan seperti apa? Identitas si pelamar ada di mana? Iya, benar sekali. Berarti identitas si pelamarnya ada pada bagian daftar riwayat hidupnya. Ada pertanyaan atau ada kesulitan lain lagi? Tidak ada. Jadi apa yang akan kalian kerjakan? Ini kan mau buat min mapping kayak dibuat bulat-bulat gitu. Oh, untuk sistematika surat lamaran pekerjaannya. Baik, silahkan dikerjakan. Ada kesulitan dalam pengerjaan? Belum ada. Ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan? Sistematikanya ya. Sistematikanya ada berapa tadi? Ada 7. Yang pertama apa? Ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada lampiran atau hal, Kemudian kemudian ada alamat surat, ada salam pembuka, kemudian ada isi, ada 3, ada pembuka, isi, bentuk, kemudian ada salam penutup, sama identitasnya yang identitas. baik, silahkan dilanjut dikerjakan ya. Ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam pengerjaan tugasnya? Tugasnya apa tadi? Menentukan? Sistematika. Silahkan. Ada berapa sistematika dalam surat lamaran pekerjaan? Ada 7. Yang pertama apa? Tanggal dan alamat surat. Tanggal dan tempat penulisan surat. Terus ada apa lagi? Yang kedua ada hal dan lampiran. Terus? Yang ketiga Ada apa yang ketiga? Apa? Yang ke 3? Alamat surat. Kemudian ada apa lagi? Ya, baik. Silakan dikerjakan. Ya, baik. Boleh dibantu saya untuk berdiri semua? Kita mau ice breaking. Ya, semuanya menghadap ke depan. Ya, silakan dilonggarkan dulu kursinya. Sudah? Sudah siap semua? Ya, silakan letakkan dulu alat tulisnya menghadap ke saya semua. Ya, silakan ya. Ya, silakan bergerak. Saya ke sini. Ya, gerakan. Ya, goyangkan kiri kanan. Ya, gerak aja nggak apa-apa. Ya, putar. Ya, boleh, silahkan. Ya, tepuk tangan. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, perhatikan kembali LKPD-nya pada forum diskusi. Di situ ada lembar penilaiannya ya. Nanti cara menilainya tinggal dicentang saja ya, seperti kelengkapan, kesesuaian dan keterperincian. Nah,
kelompok 1 nanti akan dinilai oleh kelompok 2. Kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3, kelompok 3 dinilai oleh kelompok 4, dan kelompok 4 dinilai oleh kelompok 1. Sudah paham cara penilaiannya ya? Baik, kalau sudah mengerti, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Nama lowongan yang dilamar pada surat itu adalah sebagai perancang grafis. Informasi tentang pekerjaan tersebut diperoleh dari iklan harian Pikiran Rakyat. Alinea pembuka surat sudah benar karena sesuai dengan penulisan EYD dan terstruktur dengan benar. Informasi mengenai pelamar belum lengkap dan jelas karena tidak ada tertera nomor telepon di bagian isi surat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika penulisan dan struktur lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal. Lalu yang kedua ada hal dan lampiran yang biasanya berisi judul dan berapa dokumen yang terlampir. Kemudian yang ketiga ada alamat, biasa penulisannya dengan kepada siapa kita mengirimkan surat dan kemana kita mengirimkan surat. Kemudian yang keempat ada salam pembuka, biasanya ditulis dengan hormat. Lalu yang kelima ada isi surat, terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Pembuka biasanya berisi posisi yang kita lamar, dari mana kita mendapat lowongan, dan pernyataan bahwa kita melamar. Kemudian yang kedua ada isi. Isi biasanya berisikan identitas pelamar seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan pendidikan terakhir. Dan ada penutup yang biasanya berisi harapan kita kepada pihak perusahaan untuk dilamar dan ucapan terima kasih. Lalu ada salam penutup dan biasanya bertuliskan hormat saya. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan identitas si pelamar. Baik, jadi simpulan yang dapat kami simpulkan yaitu surat tersebut merupakan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Struktur atau sistematika dari surat lamaran pekerjaan sudah lengkap, hanya saja tidak tertera tanda tangan si pelamar dan tidak tertera nomor telepon ataupun alamat email. Karena menurut kami nomor telepon dan alamat email harus tertera dalam isi surat untuk mempermudah pihak perusahaan untuk menghubungi si pelamar jika pihak perusahaan tertarik dengan si pelamar untuk bekerja di perusahaannya. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan masing-masing kelompok sudah memberikan penilaiannya ya mengenai kelengkapan, kesesuaian, serta keterperincian dari mengidentifikasi isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, membuat surat lamaran pekerjaan ya dengan format yang sesuai dengan ketentuan biasanya akan memberikan manfaat besar ya. Salah satu manfaatnya adalah yaitu bisa memberikan ya keuntungan yang lebih besar ya kepada diri pelamar ya. Karena apa? Karena format yang benar akan membuat si pelamar bisa ya memberikan kualifikasi diri si pelamar di dalam suratnya ya, kemudian menyertakan surat keterangan ya atau referensi dari pihak mana saja. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Tadi yang pertama ada apa saja? Ada tanggal surat, tempat dan tanggal surat. Kemudian ada lampiran. Iya, baik. Berarti
semua sudah tepat ya. Dengan demikian maka pembelajaran kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai memformulasikan surat lamaran pekerjaan dengan iklan lowongan pekerjaan. Baik, terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya pada hari ini. Ya, demikian proses pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim.